Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naop Sulaiman Al-Hunaiti dengan NIM 2023 103703111433 dari kelas Keamanan dan Keselamatan Kerja 6D. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas saya yang dimana pada tugas ini saya mengambil tema Safety is a culture, not a program. Yang dimana pada tugas ini ada satu jurnal yang menjadi rujukan dalam pengerjaan tugas ini. Yang dimana judul jurnal yang saya ambil adalah Implementing a Safety Culture in a Major Multinational. Jadi, jurnal ini kurang lebih membahas tentang implementasi budaya keselamatan di perusahaan minyak dan gas multinasional. Jadi, langsung saja saya presentasikan. Yang pertama, saya mulai dulu dari latar belakang. Jadi, mengapa kita butuh budaya keselamatan? Semuanya bermula dari bencana Piper Alpha tahun 1988, di mana sebuah insiden kebakaran lepas pantai yang menyebabkan 167 orang kehilangan nyawa. Tragedi ini memicu kesadaran bahwa sistem manajemen keselamatan tradisional belum cukup, meskipun sistem manajemen kesehatan, keselamatan dan lingkungan atau HSEMS telah diterapkan. Tingkat kecelakaan justru mencapai titik stagnan. Oleh karena itu, solusi selanjutnya adalah membangun budaya keselamatan yang lebih dalam, di mana keselamatan bukan hanya soal kepatuhan aturan, tetapi sudah menjadi bagian dari perilaku dan kebiasaan hidup sehari-hari bagi setiap individu dalam organisasi. Kemudian di slide selanjutnya yaitu model budaya keselamatan. Untuk memahami keselamatan berkembang, kita akan menggunakan HSE Culture Ladder. Model ini menggambarkan 5 tahap budaya keselamatan. Tahap pertama adalah pathological, di mana keselamatan dianggap tidak penting selama tidak ada yang tertangkap melanggar aturan. Lalu ada reaktif, di mana tindakan keselamatan baru dilakukan setelah terjadi kecelakaan. Selanjutnya yaitu kalkulatif, yaitu di mana tahap perusahaan mulai menerapkan sistem untuk mengelola bahaya secara terukur. Kemudian proaktif, di mana kepemimpinan mulai mendorong perbaikan keselamatan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu eh, generatif atau High Reliability Organization atau yang disingkat HRO, di mana keselamatan menjadi bagian alami dari cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Perusahaan perlu terus bergerak dari reaktif ke proaktif dan akhirnya mencapai tahap generatif. Kemudian pada slide keempat yaitu tentang strategi implementasinya. Bagaimana cara membangun budaya keselamatan? Perusahaan ini mengadopsi pendekatan bottom up, di mana sebuah perubahan justru didorong dari bawah, melibatkan seluruh karyawan agar mereka memiliki rasa terhadap keselamatan, bukan sekedar mengikuti instruksi atasan. Meskipun begitu, strategi ini tetap didukung oleh manajemen puncak untuk memastikan adanya komitmen nyata. Jadi bukan hanya sekedar formalitas. Salah satu program utama yang diterapkan adalah Hearts and Mind, sebuah program yang bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk menjaga keselamatan karena mereka ingin melakukannya, bukan karena mereka harus melakukannya. Jadi kata kuncinya kurang lebih seperti itu. Pendekatan ini menanamkan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas departemen tertentu. Kemudian pada slide kelima berisi tentang alat bantunya atau tools. Nah, agar strategi ini berjalan dengan efektif, berbagai micro tools dikembangkan. Alat-alat ini dirancang sederhana, praktis, dan bisa digunakan tanpa pelatihan khusus. Contohnya, managing rule breaking atau mengelola pelanggaran atau aturan dengan lebih efektif.
Ada juga improving supervision yang bertujuan meningkatkan keterampilan pengawasan bagi para pemimpin lapangan. Serta HSE Culture Ladder yang digunakan untuk mengukur sejauh mana posisi budaya keselamatan perusahaan sehingga perusahaan tahu di mana mereka berada dan apa langkah selanjutnya yang perlu diambil. Nah, alat-alat ini akan membantu menciptakan perubahan dengan cara yang mudah diterapkan oleh semua tingkatan dalam organisasi. Dan di slide selanjutnya berisi tentang evaluasi dan tantangan. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Evaluasi dilakukan melalui dua indikator utama. Yang pertama yaitu indikator proaktif, seperti partisipasi program dan keterlibatan karyawan dalam kegiatan keselamatan. Yang kedua, indikator reaktif, seperti penurunan target kecelakaan di tempat kerja. Meski demikian, proses ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah mengubah pola pikir dari command and control menjadi motivasi intrinsik, di mana karyawan merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa alat bantu yang diterapkan sesuai dengan budaya lokal, karena strategi yang berhasil di suatu negara belum tentu juga berhasil di negara lain. Kemudian yang terakhir, menjaga keberlanjutan program menjadi tantangan tersendiri agar organisasi tidak kembali ke kebiasaan lama setelah program berjalan. Baik, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Jadi, jika kita tarik kesimpulannya, budaya keselamatan ini bukan hanya tentang mematuhi aturan, melainkan bagaimana cara kita berpikir dan bertindak setiap hari. Jadi, bukan sekedar program, tetapi sebuah proses jangka panjang yang memerlukan keterlibatan dari seluruh tingkatan organisasi. Dengan mendorong motivasi, intrinsik, dan membangun keterlibatan nyata dari karyawan, perusahaan bisa bergerak dari budaya reaktif ke proaktif, bahkan ke generatif. Nah, dan saya berharap kita semua dapat belajar dan menerapkan prinsip-prinsip ini. Jadi tidak hanya di lingkungan kerja saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.